Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Budi Prasetyo. Dengan rekan saya, nama Julia Putri dan Gadis Nirmalasari. Di sini, pada kesempatan ini, saya dan rekan saya akan mempresentasikan materi tentang freedom of expression, etika, dan regulasi di dunia digital. Dengan mata kuliah etika profesi dan dosen pengampu Bapak Insinyur Imam Asrowardi dan Ibu Agiska Ria Supriyatna. Oke, selanjutnya. Di sini izinkan saya membuka presentasi ini dengan kutipan dari Leo Metternich, Austrian actor. It's easy to believe in freedom of speech for the which we agree. Ujar Leo Metternich. Nah, artinya mudah bagi kita untuk mendukung kebebasan berbicara ketika pendapat itu sejalan dengan kita. Namun, ujian sejati kebebasan adalah saat kita tetap menghormati mereka yang berbeda pandangan. Sini ada pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, tiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap. Nah, pasal ini itu menjadi dasar dari hak berekspresi di Indonesia. Nah, bahwa setiap orang itu berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan setiap sesuai dengan hati nuraninya. Namun di era digital itu kebebasan ini memiliki wajah baru. Kini setiap orang itu bisa menyuarakan opininya secara global. Dan tetapi kebebasan itu harus dibarengi dengan tanggung jawab moral dan etika. Nah, kini melalui media sosial itu setiap orang bisa menjadi penyiar atau pendapatnya sendiri. Penyiar pendapatnya sendiri. Sebuah fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Dampak besarnya di satu sisi di media sosial itu di media digital itu memperkuat demokrasi dan terbentuknya terbukaan setiap sisi lain. Dan juga membuka ruang bagi ujar kebencian, hoax, pencemaran nama baik, bahkan pelanggaran privasi. Oleh karena itu, memahami kebebasan berekspresi dari sisi etika dan hukum menjadi sangat penting bagi kita sebagai generasi digital. Oke, selanjutnya, Gadis. Pentingnya kebebasan berekspresi. Yang pertama itu ada landasan demokrasi dan hak asasi manusia. Nah, landasannya itu sebagai demokrasi kita dan sebagai hak asasi kita sebagai manusia. Itu yang kedua itu mendorong inovasi, kritik sosial, dan transparansi. Nah, yang ketiga itu namun bisa disalahgunakan. Nah,
salah gunakan karena ujar kebencian, hoax, pornografi, dan fitnah digital, seperti yang saya jelaskan tadi. Maka kebebasan berekspresi ini itu pada sisi etika dan hukum sangat penting bagi kita sebagai generasi digital. Jadi kita ini tidak boleh sewenang-wenang atau semau-mau kita. Oke, boleh di slide selanjutnya. Konsep dasar First Amendment Amerika Serikat versus UUD 1945. Nah, perbedaannya itu sama-sama menjamin kebebasan berpendapat. Sama-sama menjamin kebebasan berpendapat. Secara umum, kebebasan berekspresi adalah hak setiap individu untuk menyampaikan pikiran, perasaan, atau informasi tanpa takut akan pembalas. Hak ini dilindungi oleh First Amendment di Amerika Serikat dan di konstitusi di hampir semua negara demokrasi. Tujuan utamanya adalah mendorong keterbukaan, dialog publik, dan akuntabilitas. Dengan kebebasan berbicara, masyarakat dapat mengkritik kebijakan pemerintah, mengoreksi kesalahan publik, dan mengawasi kekuasaan. Namun, tantangan muncul saat ekspresi ini melanggar batas ketika kata-kata berubah menjadi senjata. Nah, jenis ujar yang tidak dilindungi yaitu pertama ada fitnah, pencemaran nama baik, ujar kebencian, ketiga pornografi atau penipuan, hoax, yang keempat hasutan kekerasan. Oke, boleh slide selanjutnya. Ini sudah slide berapa di sini? Udah ke slide belum? Udah. Ini slide ke? Itu masih kamu nggak sih? Oke, kita lanjut. Perspektif etika. Nah, perspektif etika itu prinsip etika komunikasi itu yang pertama, tanggung jawab atas dampak postingan. Itu tanggung jawab moral kita tuh harus sadar bahwa setiap unggahan atau komentar kita itu bisa berdampak sosial dan emosional bagi orang lain. Yang kedua, itu empati terhadap audiens. Empati, kebebasan kita untuk tidak boleh melukai martabat orang lain. Ketiga itu kejujuran dan transparansi. Kejujuran dan transparansi ini menyampaikan informasi harus berdasarkan fakta, bukan memanipulasi atau berbohong. Kebebasan sama dengan kebal hukum. Dalam dunia digital serba cepat, prinsip-prinsip etika ini sering terabaikan. Padahal kata-kata yang tampak sepele di layar bisa merusak reputasi seorang, bahkan karirnya. Itulah mengapa kebebasan tanpa etika harus akan menciptakan kekacauan moral dan sosial. Next. Selanjutnya ada regulasi dan hukum di Indonesia. Nah, pertama itu akan dijelaskan oleh Gadis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang
regulasi hukum di Indonesia. Jadi di sini ada Undang-Undang ITE pasal 27 sampai 29 yaitu mengatur larangan penyebaran konten penghinaan, sara dan pornografi dan lain-lain. Nah, di sini yaitu UU ITE nomor 11 tahun 2008 yang diubah menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Ini mengatur larangan dalam penggunaan informasi dan transaksi elektronik. Nah, jadi perlu dicatat juga kalau pasal-pasal ini tuh sering menuai kritik karena dianggap karet dan berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Nah, lalu di sini pasal-pasalnya ini 27, pasal 27 ini ada 4 ayat dan 28 ada 2 ayat dan pasal 29 adalah ancaman kekerasan. Nah, lalu pasal-pasal ini tuh yaitu tidak jauh beda, yaitu mengatur berbagai larangan dalam penggunaan informasi dan transaksi elektronik. Lalu ada UU PDP tahun 2022, yaitu melindungi data pribadi dari penyalahgunaan. Nah, jadi UU PDP ini tuh Undang-Undang nomor 27 tahun 2022, yang itu mengatur peraturan khusus yang melindungi data pribadi individu. Nah, yang diatur itu ada hak subjek data, lalu ada kewajiban pengendali data dan sanksinya juga. Nah, jadi untuk sanksinya ini tuh UU PDP mengatur sanksi administratif dan pidana bagi pelanggarnya. Nah, setelah itu ada Permenkominfo nomor 5 tahun 2020 yaitu mengatur tentang penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup privat. Nah, jadi ini tuh pengendalian platform digital terhadap konten ilegal, seperti itu. Lalu selanjutnya ada perbandingan dengan hukum di Amerika Serikat. Nah, jadi perbandingan hukum Indonesia dan hukum di Amerika Serikat. Nah, jadi ini bisa kita lihat dari beberapa aspek, yaitu ada hukum utama, fokus utama, dan pendekatan. Yang dimana di Indonesia ini ada UU ITE, yaitu pencegahan penyalahgunaan konten dan ujaran kebencian. Nah, jadi aspek hukum utama di Indonesia ini menggunakan Undang-Undang ITE sebagai dasar hukum utama untuk mengatur aktivitas di dunia maya. Lalu kalau di Amerika Serikat ini hukum utamanya ada CDA, COPPA, CIPA, CAN, dan SPAM. Jadi CDA ini adalah Communication Decency Act, lalu COPA ini Child Online Protection Act, CIPA adalah Children's Internet Protection Act, dan ada CAN SPAM Act, yaitu untuk mengatur kebebasan berekspresi anak-anak serta mengatur email spam. Nah, lalu ada fokus utama pada aspeknya yaitu pencegahan penyalahgunaan konten dan ujaran kebencian. Nah, jadi di Indonesia ini fokus pada pencegahan penyalahgunaan konten dan ujaran kebencian di internet. Nah, jadi negara Indonesia ini udah berusaha mengontrol supaya internet ini tuh nggak menyebarkan fitnah, hoax, dan pornografi atau provokasi seperti yang dijelaskan oleh Aldi tadi. Nah, lalu kalau di Amerika itu fokus utamanya itu ada perlindungan anak dan kebebasan pers. Nah, jadi fokus utamanya itu pada perlindungan anak dan kebebasan pers. Nah, jadi meskipun ada aturan kebebasan berbicara, tetap dijunjung tinggi. Kebebasan berbicara tetap dijunjung tinggi, kecuali untuk hal-hal membahayakan atau melanggar etika publik. Lalu ada aspek pendekatan, yaitu kalau di Indonesia ini ada restriktif dan berbasis moral publik. Nah, jadi ini tuh maksudnya Indonesia ini cenderung membatasi ekspresi online demi menjaga ketertiban dan moral masyarakat. Nah, jadi pemerintah ini perlu mempunyai peran penting gitu dalam mengatur konten yang beredar di Indonesia. Lalu kalau di Amerika Serikat ini liberal dan berbasis hak individu.
Nah, artinya hukum di Amerika Serikat itu lebih melindungi kebebasan berekspresi dan hak pribadi. Nah, tetapi lebih sedikit intervensi pemerintah terhadap isi atau opini pengguna internetnya. Lalu selanjutnya isu dan dilema etika. Nah, jadi di sini ada anonimitas internet. Nah, jadi anonimitas di internet ini tuh kayak orang yang tanpa identitas untuk beraktivitas atau berkomunikasi tanpa mengungkapkan identitas mereka gitu. Kayak namanya, dari namanya pun itu nama samaran gitu. Bahkan untuk menggunakan akunnya pun akun samaran seperti itu. Nah, jadi di sini untuk manfaat anonimitas di internetnya ini bisa kebebasan berekspresi atau kebebasan berpendapat, lalu melindungi privasi pribadi juga, dan juga perlindungan dari balasan negatif dan eksplorasi identitas dan kreativitas. Nah, lalu anonimitas ini tuh juga biasanya sering disalahgunakan di internet gitu. Nah, biasanya ini tuh bisa buat kebencian atau kejahatan cyber dan bisa penyebaran hoax dan disinformasi dan tindakan ilegal kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya ada kasus Bjorka. Nah, jadi kasus Bjorka ini antara transparansi publik dan pelanggaran data pribadi. Nah, jadi kasus Bjorka ini tuh nama samaran ya dari kelompok hacker yang terkenal di Indonesia tahun 2022, dulu sempat booming juga di dunia internet gitu. Nah, jadi Bjorka ini tuh mengklaim telah membobol berbagai data penting milik lembaga negara dan perusahaan di Indonesia. Nah, yang dibobol Bjorka itu ada kebocoran data SIM, lalu kebocoran data dan instansi pemerintah, dan sindiran terhadap pemerintah, serta publikasi data tokoh publik. Nah, dilemanya itu transparansi publik versus pelanggaran pribadi ini. Kasus Bjorka ini memunculkan perdebatan besar di masyarakat. Nah, dari sisi transparansi publik, Bjorka ini ngaku udah ngebuka mata publik terhadap lemahnya keamanan data di Indonesia. Nah, kalau dari sisi pelanggaran data pribadi, nah jelas dong kalau Bjorka ini ngelanggar karena dia ini udah menyebarkan data pribadi warga negaranya tanpa izin. Nah, ini tuh bertentangan juga dengan UU ITE yang sudah dijelaskan tadi dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP atau Perlindungan Data Pribadi. Nah, lalu di sini ada sensor versus kebebasan informasi. Nah, jadi sensor ini tuh pembatasan, penyaringan, atau penghapusan informasi yang dianggap tidak pantas, berbahaya, atau bertentangan dengan kebijakan tertentu oleh pihak berwenang, misalnya pemerintah, media, atau platform digital. Nah, tujuan sensor ini untuk melindungi keamanan negara, moral publik, dan ketertiban umum. Lalu ada kebebasan informasi. Nah, kebebasan informasi ini artinya berarti hak setiap orang untuk mengakses, menerima, dan menyebarkan informasi, gangguan, atau pembatasan yang berlebihan. Nah, ini tuh merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam pasal 19 Deklarasi Universal HAM. Nah, jadi kalau sensor versus kebebasan informasi ini tuh sering bertabrakan di era digital ini. Di satu sisi negara itu ingin menjaga keamanan dan moralnya, dan di sisi lain masyarakat itu menuntut hak untuk mengetahui dan berbicara secara bebas. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada pertanyaan juga, apakah pembatasan konten sama dengan pelanggaran hak berekspresi? Ini tuh sebetulnya enggak sih. Tergantung kita gunainya gimana. Nah, setelah itu ada spam dan privasi digital, yaitu pelanggaran etika privasi. Nah, di spam ini
pengiriman pesan secara massal dan yang tidak diinginkan oleh semua orang gitu. Nah, biasanya spam ini tuh bisa lewat SMS, email, atau komentar online gitu. Nah, spam ini biasanya isinya itu kayak iklan, promosi, link gitu. Nah, ketika kita klik link itu tuh bisa kayak data-data pribadi kita diambil gitu. Lalu ada pelanggaran privasi digital. Ini tuh terjadi ketika data pribadi seseorang diakses, digunakan, atau dibagikan tanpa izin, kayak penyebaran nomor HP, NIK, alamat, foto pribadi, atau riwayat transaksi online. Oke, selanjutnya ini ada kasus di Indonesia. Jadi kasus di Indonesia ini yang pertama ada ujaran kebencian, yaitu kasus Ahok tahun 2019. Nah, jadi ini ada perdebatan antara tafsir dan ekspresi. Nah, lalu isu utamanya ini adalah perdebatan muncul antara tafsir dan ekspresi. Di tafsir ini, apakah benar ia tuh menistakan ayat atau mengkritik penggunaan ayat dalam konteks politik. Lalu ekspresinya dan isu ekspresinya ini, apakah kebebasan berbicara atau ujaran kebencian terhadap umat beragama. Dampak sosialnya ini meningkatkan ketegangan sosial dan politik berbasis SARA di Indonesia dan munculnya perdebatan publik tentang batas antara kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian. Lalu ada cyberbullying. Ini kasus Amanda di Mojokerto. Nah, jadi Amanda ini nama samarannya. Nah, kasusnya ini bisa ngebuat korbannya ini tuh kayak depresi gitu. Jadi dia ini udah kena mentalnya gitu. Lalu ada pornografi online, dampak moral dan hukum. Ini tuh yang dilanggar dan bisa kena hukuman pasal 27 ayat 1 UU ITE. Dan ada ulasan palsu marketplace, yaitu etika bisnis digital, Shopee atau Tokopedia. Nah, dengan ulasan palsu ini kayak bisa ngebuat etikanya ini turun gitu, karena barang yang aslinya tidak sesuai dengan ulasan-ulasan yang asli. Barang aslinya itu tidak sesuai dengan ulasan yang ada di marketplace-nya, seperti itu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rahma. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke slide berikutnya, yaitu perspektif global. Kita sekarang akan coba lihat dari perspektif global. Jadi setiap negara tentu punya pendekatan yang berbeda-beda dalam mengatur kebebasan berekspresi di dunia digital. Misalnya, negara seperti Cina, Kuba, Myanmar itu menerapkan sensor yang sangat ketat terhadap konten internet. Pemerintahan di sana itu mengontrol ketat apa yang boleh atau yang tidak boleh diakses oleh masyarakat. Tujuannya tentu untuk menjaga stabilitas politik dan moral publik. Tapi tentu ada konsekuensinya, hak individu untuk berekspresi jadi terbatas. Sementara di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, pendekatannya itu lebih ke liberal dan berfokus pada hak individu. Karena mereka tuh percaya bahwa kebebasan berbicara itu merupakan inti dari demokrasi. Tapi ada juga regulasi untuk melindungi anak-anak, privasi pengguna, dan penyebaran konten ilegal. Misalnya di Amerika Serikat itu ada undang-undang seperti Children Online Privacy Protection Act atau COPPA yang melindungi data anak di bawah umur. Untuk Indonesia sendiri itu posisinya dia di tengah-tengah, tidak seketat Cina tapi juga tidak sebebas Amerika. Pemerintah Indonesia itu menerapkan pendekatan moderat, yaitu menyeimbangkan moral politik dengan hak digital warga negara. Jadi kayak ada batas-batas tertentu yang diatur lewat UU ITE dan kebijakan Kominfo. Tujuannya tentu bukan untuk membuka masyarakat, tapi lebih ke menjaga agar ruang digital tetap sehat, aman, dan juga beretika. Jadi kita bisa simpulkan tiap negara itu tentu punya titik keseimbangan sendiri antara kebebasan dan tanggung jawab digital. Next. Berikutnya etika dan solusi. Kalau misalnya kita
belajar bicara soal etika, intinya etika itu merupakan kebebasan berekspresi itu harus disertai dengan rasa tanggung jawab dan juga empati. Kita tuh tidak bisa asal bicara atau posting sesuatu tanpa memikirkan dampaknya. Apalagi di era digital, satu postingan saja itu bisa menyebar secara luas dan tentu mempengaruhi opini publik. Makanya kita tuh perlu punya kesadaran etis sebelum menyebarkan satu informasi. Salah satu prinsip penting itu adalah responsibility over freedom, empathy over ego. Artinya kita tuh harus tanggung jawab lebih besar daripada sekedar kebebasan dan empati lebih penting daripada ego pribadi. Jadi sebelum kita berbicara di media sosial, coba dipikir terlebih dahulu apakah itu bermanfaat atau apakah ujaran kita itu bisa menyinggung orang lain. Lalu untuk mengatasi masalah-masalah etika digital, literasi digital itu tentu muncul jadi kunci utamanya. Pemerintah lewat Kemenkominfo dan gerakan seperti Insan, Indonesia Sadar Internet itu sudah banyak mengadakan program edukasi agar masyarakat itu lebih melek akan digital. Selain itu penting juga untuk membangun budaya komunikasi yang etis, bukan hanya tahu aturan, tapi juga paham kenapa aturan itu penting. Ada juga kampanye seperti Think Before You Post yang mengajari kita untuk berpikir dulu sebelum meng-share sesuatu. Jadi untuk solusi utamanya bukan menutup kebebasan, tapi agar mendidik pengguna internet itu supaya lebih bijak dan juga bertanggung jawab. Next. Berikutnya kita akan membahas tentang kasus viral. Untuk memperjelas, kita bisa lihat dari contoh kasus yang sempat viral. Seperti yang pernah dikatakan oleh Najwa Shihab, media sosial itu seperti pisau, bisa digunakan untuk membangun tapi juga bisa melukai. Kutipan yang ada di slide itu pas sekali untuk menggambarkan situasi sekarang, di mana media sosial itu punya dua sisi, bisa jadi alat positif tapi juga bisa berdampak negatif kalau disalahgunakan. Contoh kasusnya itu ada kasus penyebaran video pribadi artis di tahun 2023. Kasus ini dulu cukup viral dan banyak orang yang ikut-ikutan menyebarkan tanpa berpikir privasi dari si korban. Padahal jelas hal itu termasuk pelanggaran etika dan juga hukum karena menyebarkan konten pribadi seperti yang kita tahu apalagi tanpa izin itu termasuk dalam pasal 27 ayat 1 UU ITE. Tentu dampaknya bukan cuma hukum, tapi juga moral dan psikologis bagi korban. Dari kasus ini, kita tuh bisa belajar bahwa kebebasan berekspresi itu bukan cuma tentang hak untuk bicara, tapi juga tentang bagaimana kita tuh menghormati hak dari orang lain. Karena semua orang itu bebas tanpa batas, jadi dunia digital itu bisa jadi tempat yang berbahaya. Jadi intinya kita tuh harus menggunakan kebebasan untuk membangun bukan untuk merusak. Next. Nah, sekarang kita akan coba untuk berdiskusi. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kita diskusikan. Yang pertama, kapan kebebasan berbicara itu menjadi pelanggaran? Kalau menurut saya sendiri, kebebasan berbicara itu menjadi pelanggaran ketika ucapan kita tuh mulai melanggar hak orang lain atau menimbulkan dampak negatif yang nyata. Kebebasan itu memang hak semua orang ya, tapi bukan berarti kita tuh bisa bicara apapun tanpa batas. Itu menurut saya. Gimana menurut Gadis dan Aldi? Oke, izin. Kalau menurut saya, itu kan kebebasan berbicara nih. Ya emang kita ini memiliki kebebasan berbicara, tetapi kita nggak bisa juga semena-mena untuk berbicara di depan publik gitu, tanpa memikirkan orang lain juga gitu, kayak perasaan orang lain atau yang menyinggung orang lain gitulah. Nah, mungkin ya memang bebas tapi tahu batasannya gitu. Tidak melanggar hal-hal yang negatif gitu dan tidak melanggar undang-undang juga. Itu kalau menurut saya sih. Kalau menurut Aldi mungkin dipersilakan. Oke, kalau menurut saya itu kebebasan berbicara itu juga bisa jadi masalah sih kalau dilakukan tanpa tanggung jawab dan empati. Kadang orang tuh rasanya dia jujur gitu, belak-belakan gitu kan. Tapi dia lupa bahwa kejujuran itu eh,
itu bisa melukai hati seseorang gitu, tanpa dia sadari gitu. Jadi menurut saya itu intinya kebebasan berbicara ini bukan cuma soal berani ngomong, tapi juga berani mempertanggungjawabkan apa yang dia apa dampak yang dia bicarakan. Cukup. Baik, terima kasih atas pendapat-pendapat yang telah diberikan. Maka dari itu kita akan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apakah anonimitas itu selalu perlu? Kalau dari saya sendiri, anonimitas itu nggak selalu perlu, tapi juga kadang sangat penting tergantung konteksnya. Di satu sisi menurut saya ya, anonimitas itu bisa jadi pelindung, misalnya buat aktivis, jurnalis, atau korban kekerasan yang ingin bersuara tanpa takut diancam atau diserang. Karena dalam kasus seperti itu, anonimitas justru itu dibentuk menjadi suatu bentuk perlindungan atas hak berekspresi dan keselamatan diri. Jadi kayak orang itu bisa menyampaikan kebenaran tanpa harus mempertaruhkan identitasnya. Itu dari saya. Mungkin pendapat lain silakan. Oke, mungkin izin menjawab. Boleh, Gadis duluan. Nah, di sisi lain juga kalau anonimitas ini dipakai untuk menyebarkan kebencian, hoax, atau menghina orang lain, itu tuh malah jadi alat buat menghindari tanggung jawab gitu, yang dimana kita ini kan mata kuliah etika profesi gitu, maka kita harus ada tanggung jawab. Nah, dengan anonimitas ini, kalau kita gunain hal-hal yang nggak benar gitu, malah kita nggak menjadi manusia yang bertanggung jawab gitu. Nah, kayak anonimitas ini tuh banyak orang yang berani berkata kasar di internet hanya karena merasa kayak nggak akan ketahuan gitu. Nah, di sini anonimitas ini berubah jadi dari pelindung menjadi tameng untuk berbuat salah gitu. Jadi kayak kita nggak ada rasa tanggung jawab gitu. Itu kalau dilihat dari sisi negatifnya ya. Mungkin kalau dari Aldi. Ya, baik, terima kasih Gadis. Kalau menurut saya sih anonimitas itu perlu saat tujuannya itu melindungi, tapi berbahaya kalau dipakai untuk menyerang. Beda nih konteksnya. Pertama melindungi, yang kedua menyerang, berbahaya. Nah, kuncinya ada di niat dan dampaknya. Kalau anonimitas digunakan untuk kebaikan, seperti menyuarakan keadilan, berbagi pengalaman, dan melindungi privasi, itu sah dan perlu. Nah, tetapi kalau dipakai buat menghindari tanggung jawab, berhenti untuk melanggar esensi kebebasan berekspresi itu sendiri, nah itu dilarang, yaitu tidak perlu. Jadi ada dua, yaitu perlu dan tidak perlu, tergantung apa tujuannya. Cukup kalau dari saya. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apakah sensor itu melanggar hak berekspresi? Izin ya dari saya dulu. Menurut saya sih sensor itu bisa melanggar hak atau hak berekspresi, tapi menurut saya nggak selalu sih. Karena semuanya itu tergantung pada tujuan dan juga cara sensor itu diterapkan. Jadi kalau misalnya sensor itu dilakukan untuk membungkam kritik, menekan opini publik, atau membatasi akses informasi yang sebenarnya penting untuk masyarakat, jelas itu bentuk pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi. Karena kebebasan berbicara itu justru ada supaya warga itu bisa mengawasi kekuasaan dan menyampaikan pendapat tanpa takut dihukum. Mungkin ada pendapat lain, silahkan. Oke, mungkin saya dulu ya. Nah, di sisi lain juga, selain yang disampaikan oleh Rahma tadi, ada juga sensor yang dilakukan demi melindungi kepentingan umum. Nah, misalnya kayak menyaring konten porno anak, ujaran kebencian, atau kekerasan ekstrim. Nah, sensor ini dalam konteks
ini bukan untuk membatasi, tapi untuk menjaga ruang digital tetap aman dan beretika. Nah, kalau nggak ada batas sama sekali, dunia online ini bisa jadi tempat yang penuh kekerasan verbal dan penyalahgunaan informasi. Itu kalau menurut saya. Gimana kalau menurut Aldi? Ya baik gadis. Kalau di sini kalau menurut saya sensor ini bisa jadi alat yang salah kalau dipakai untuk menekan kebebasan. Tapi juga bisa jadi alat yang kita perlu kalau tujuannya itu melindungi masyarakat dari dampak negatif. Kuncinya tuh ada di transparansi sih dan proporsionalitas. Siapa yang menyonsor dan apa alasannya? Dan sejauh mana sensor itu diterapkan. Kalau sensor itu dilakukan secara terbuka, adil, dan bisa dipertanggungjawabkan, maka dia itu bukan bentuk pelanggaran, tapi bagian dari tanggung jawab sosial. Itu sih kalau menurut dari saya, cukup sih. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat jika cukup. Bagaimana mencegah cyberbullying di kalangan pelajar? Dari saya dulu ya, izin. Kalau menurut saya, cara paling efektif untuk mencegah cyberbullying itu di kalangan pelajar itu bukan cuma lewat aturan, tapi lewat kesadaran dan juga empati. Karena seperti yang kita tahu, selama ini tuh banyak orang fokus pada hukuman, kayak lapor, blokir, atau hukum pelaku. Ya itu memang penting, tapi menurut saya itu belum cukup. Karena yang penting itu, atau yang lebih penting itu adalah membangun budaya digital yang sehat dari awal. Mungkin dari saya, yang pertama itu harus si pelajar itu perlu dibekali literasi digital sejak dini. Bukan cuma soal cara pakai internet, tapi juga bagaimana memahami dampak dari setiap komentar atau postingan. Kadang pelaku bullying itu kadang dia nggak sadar candaan atau sindiran yang dia keluarkan itu bisa bikin orang lain trauma atau sakit hati. Mungkin dengan literasi digital mereka tuh bisa belajar berpikir dulu sebelum menulis sesuatu. Mungkin itu saja, silahkan kalau ada yang lain. Oke, izin melanjutkan dari Zulia. Tadi kan dia yang pertama. Nah, mungkin saya izin menambahkan untuk yang kedua. Nah, jadi lingkungan kampus kita juga atau lingkungan sekolah ini tuh dan keluarga ini harus aktif membentuk empati gitu. Nah, jadi sebagai manusia juga itu rasa empati kita tuh harus tinggi juga. Nah, untuk guru dan dosen, orang tua juga ini tuh perlu ngajak anaknya untuk diskusi terbuka soal etika online. Bukan kayak cuma negor aja gitu setelah ada masalah gitu. Mungkin kalau tegur aja itu anak-anak nggak bakal kapok gitu ya. Dan ketika kita melakukan diskusi terbuka gitu, ketika soal etika online ini mungkin anak-anak jadi lebih kayak paham gitu pentingnya dalam menjaga bermedia sosial tanpa membuli orang lain seperti itu. Nah, juga kalau anak merasa aman buat cerita kecil seperti itu. Mungkin cukup kita ke pelaku ini bisa lebih kecil. Oke, saya menambahkan aja ya. Kalau saya tuh, menurut saya tuh perlu juga sistem tuh dukungan yang jelas seperti konselor sekolah atau kampanye anti bullying di media sosial. Jadi ketika ada korban, mereka tahu harus minta bantuan ke siapa dan kemana. Nah, selanjutnya itu ada menurut saya itu penting banget sih kita sebagai sesama pelajar atau sesama mahasiswa itu untuk berani speak up. Nah, intinya tuh kita berani ngomong. Kalau kita berani ngomong, nah bullying itu udah musnah gitu. Diam artinya takut untuk diam artinya ikut membiarkan atau membenarkan. Nah, karena pada akhirnya mencegah bullying itu bukan cuma tugas dosen, guru atau pemerintah, tapi tanggung jawab bersama sebagai pengguna internet yang punya hati dan empati. Cukup dari saya, itu saja.
Baik, terima kasih atas pendapat-pendapat yang telah diberikan. Mungkin kita bakal langsung lanjut ke kesimpulan aja. Jadi sebagai penutup bisa kita simpulkan bahwa kebebasan berekspresi memang hak setiap individu, tapi bukan berarti tanpa batas ya. Karena kebebasan ini tuh harus tetap dikendalikan oleh 3 hal penting, yaitu hukum, moral, dan tanggung jawab digital. Di dunia digital, satu kalimat itu bisa berdampak besar, seperti yang kita tahu ya. Jadi kita tuh bisa menginspirasi orang lain, tapi juga bisa menyakiti. Karena itu, setiap pengguna internet harus sadar dan bijak dalam mengekspresikan diri. Kita perlu menumbuhkan etika digital, yaitu kesadaran bahwa tindakan kita di dunia maya itu punya konsekuensi nyata di dunia nyata. Jadi kebebasan berekspresi itu seharusnya digunakan untuk mencerdaskan, bukan mencederai. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga ruang digital itu tetap aman, beretika, dan bermanfaat untuk semua orang. Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas penjelasannya Rahma Julia dan Gadis Nirmala. Ini kami sudah sampai di penghujung. Nah, pesan dari saya dan kelompok itu gunakan kebebasan berekspresi itu untuk mencerdaskan, bukan mencederai. Nah, di sini kami dan kelompok izin pamit undur diri. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.